in the crossfire. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai strategi promosi produk usaha pengolahan makanan khas daerah. Jadi, materi ini adalah materi terakhir di semester 1. Karena di tanggal 23 nanti kalian sudah mengikuti penilaian akhir semester. Oke, langsung saja. Pengertian promosi. Apa yang dimaksud dengan promosi? Jadi kemarin setelah kita menentukan pembuatan makanan awetan, maka sesudah sudah ada hasilnya, maka kita melakukan promosi. Jadi promosi, pengertian promosi produk hasil usaha makanan daerah merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup usaha serta meningkatkan kualitas penjualan yang secara tidak langsung akan meningkatkan kegiatan pemasaran dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Oke, strategi promosi. Nah, strategi promosi terdiri dari 4 komponen. Jadi bisa melalui periklanan atau advertising, yang kedua melalui promosi penjualan atau sales promotion, kemudian yang ketiga penjualan tatap muka, personal selling, yang keempat melalui hubungan masyarakat atau publisitas. Oke, apa yang dimaksud tujuan promosi? Jadi tujuan kita mempromosikan barang atau produk, yang pertama memberikan daya tarik khusus bagi para pelanggan, yang kedua untuk meningkatkan angka penjualan, dan ketiga untuk membangun loyalitas konsumen. Lanjut, setelah tadi kita promosi ya, tujuan promosi, saya lanjutkan untuk perencanaan usaha pengolahan makanan internasional. Jadi makanan khas internasional adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu negara. Makanan yang dibuat biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Oke, itu ada 2 gambar. Satu itu adalah gambar apa itu? Oke, itu adalah gambar sushi. Sushi adalah makanan khas dari negara Jepang. Kemudian yang kedua ada pizza. Pizza itu makanan khas dari Italia. Oke. Nah, ketika kita akan melakukan perencanaan usaha makanan internasional, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus memiliki ide dan peluang usaha makanan internasional. Kemudian kita juga harus tahu, yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan internasional. Yang ketiga, kita juga harus mampu perencanaan pemasaran usaha makanan internasional. Dan yang keempat, kita juga harus bisa menyusun proposal makanan internasional. Oke. Ide dan peluang usaha makanan internasional. Sebelum kita memulai membuka usaha makanan internasional, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, kita harus menentukan jenis makanan internasional yang akan kita buat itu apa. Kemudian kedua, dapat mengolah makanan dengan tepat. Kemudian yang ketiga, menggunakan bumbu yang tepat. Kemudian carilah lokasi yang tepat. Kelima, menentukan harga yang bersaing. Keenam, memberikan pelayanan yang prima. Dan yang ketujuh, harus konsisten dalam pelayanannya. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan internasional. Yang pertama, meliputi faktor produksi alam.
Itu meliputi air, tanah, iklim, udara, tumbuhan, dan hewan. Kemudian yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini ada dua ya. Yang pertama tenaga kerja jasmani. Yang jasmani itu terdiri atas tiga golongan. Yang pertama tenaga kerja yang terdidik. Kemudian yang terdidik itu contohnya adalah chef yang dia memang benar-benar belajar tentang dunia kuliner gitu ya. Kemudian tenaga kerja terlatih, yang terlatih itu biasanya tukang masak, itu termasuk tenaga kerja yang terlatih. Kemudian tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, itu misalnya tukang sapu, tukang bersih-bersih, itu masuk golongan ini. Kemudian yang kedua, tenaga kerja rohani. Tenaga kerja rohani itu adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan intelektualnya dalam melakukan aktivitasnya. Contohnya adalah manajer pemasaran. Terus perencanaan pemasaran usaha makanan internasional. Untuk memasarkan makanan internasional itu kita memerlukan satu, menentukan lokasi usaha. Jadi segmentasi pasar bisa dibedakan berdasarkan lokasi usaha tersebut berada. Sebagai contoh, menu yang ditawarkan di kantin sekolah tentu tidak akan sama dengan menu makanan yang berlokasi di daerah perkantoran. Ya, jadi kalau misalkan menu di daerah yang perkantoran itu harus menu-menu yang bagus. Kalau yang kantin itu yang menu-menu yang sederhana seperti itu. Kemudian yang kedua, menentukan harga jual. Harga jual produk juga menjadi salah satu faktor utama dalam membedakan segmentasi pasar. Sebagai contoh, makanan di lokasi pelajar itu harus lebih murah dengan makanan yang ditawarkan untuk karyawan di daerah perkantoran. Oke, terakhir, penyusunan proposal makanan internasional. Jadi ketika kita ingin membuka usaha makanan internasional, kita juga harus bisa membuat proposal yang usaha yang meliputi visi dan misinya apa, tujuan kegiatan usahanya apa, maksud kegiatan usahanya apa, profil usaha makan internasional kita seperti apa, strategi pasarnya seperti apa, analisis SWOT sebagai kelayakan usaha, dan proses produksinya bagaimana. Oke, demikian untuk KBN hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Materi-materi yang selama ini Ibu berikan itu insya Allah akan keluar nanti saat pas penilaian akhir semester. Oke, terima kasih. Thanks for watching. Like, comment, and subscribe bagi yang belum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.